Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam agar beliau menyampaikan dirinya pada malam ini, mari kita lakukan membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada beliau menghormati Bapak Ustaz membahas bagaimana tentang hubungan masih bagus tentang bagaimana menggunakan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, nampaknya malam ini cukup sempurna. Ada dua unsur penting yang ada dalam kehidupan ini. Satu adalah orang tua, yang kedua adalah anak. Jadi juga banyak anak yang hadir, dan bahkan adalah teman-teman mahasiswa mahasiswi dan juga orang tua. Mungkin bagian dari menjadi hidup semua di mana mahasiswa tidak tinggal di sana. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan hukukul walidain, tapi bagian yang bawah. Pada pertemuan yang lalu kita menyinggung terkait dengan bahwa hukukul walidain itu salah satu dari dosa besar, 9 dosa besar, salah satunya. Dan kemudian kita mengutip dari hadis dari bab yakul walidain malam yakul ma'asyatan. Bab berbuat baik terhadap kedua orang tuanya selama tidak bermaksiat. Selama orang tuanya tidak mengajak untuk bermaksiat, selama itulah anak berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ini hadis dari Abu Darda. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah berwasiat kepada 9 hal. Pertama adalah Allah tusyrika billahi syai'an wa in qut'ta aw hurrita. Pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu meskipun ini tantangannya adalah qut'ta, kamu dipotong, ya, aw hurrita atau dibakar. Ini adalah proses dari mutilasi ataupun dibakar. Ini menunjukkan bahwa keimanan sudah diperjuangkan, sekalipun dalam kondisi yang tidak enak sekalipun tetap dipertahankan. Kita alhamdulillah hidup di negeri yang aman, kemudian juga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan juga hidup dengan harmonis. Maka tentunya ini kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan. Allah tusyrika billahi syai'an. Kalau ada orang yang berbuat syirik lantaran ingin percaya dengan jalan pintas, itu bukan menjadi solusi. Karena lapangan kerja juga ada kalau orang Indonesia bilang bahwa obat mama. Siapa yang mau bergerak, dia insya bisa tetap untuk makan, obat mama. Atau kemudian orang yang melakukan syirik menyekutukan Allah dalam bentuk jimat agar kebal, gimana mau kebal? Selama kita tidak ada musuh dengan orang lain, tidak menjadikan orang lain sebagai musuh, maka kita akan bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Ketika orang melakukan kesyirikan dalam bentuk perempuan apa gitu, dan kelihatan cantik, kenapa harus berbuat syirik kalau ini cantik? Salah-salah kecantikan sudah banyak, tidak harus melakukan perbuatan syirik. Jadi salah-salah kecantikan kan banyak, bisa skincare ataupun facial dan sebagainya. Apalagi misalkan ingin pinter, mahasiswa yang ingin pinter di IPK 4, ngapain kita harus berbuat syirik menyekutukan Allah? Sekarang sudah ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu bisa membantu dan sebagainya. Apalagi masalah apa lagi? Jadi masalah yang kita jalan pintasan dengan syirik, sekarang sudah ada solusinya. Dulu tidak boleh, sekarang tidak boleh syirik, dan yang akan datang tidak boleh berbuat syirik. Ingin cepat dapat jodoh, nggak usah berbuat syirik, pakai nggak apa-apa, semar apa? Aja di semar SMS itu. Ada biro jodoh, ada biro
biro jasa, ada biro travel, dan biro-biro yang lainnya. Gitu. Memang kalau sudah waktunya pun nanti akan dipertemukan dengan jodohnya. Apalagi orang ingin misalkan kelihatan gagah, ya semuanya kemudian ada jalan keluarnya tanpa harus melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah memberikan tantangan kepada kita, itu ada solusinya. Kita mau tidak? Kebanyakan orang tidak mau ikut proses yang kemudian sistematis. Prosesnya kan tadi dilihat panjang terlalu lama. Kalau misalkan ingin punya uang dengan cepat, harus bersih, harus melamar, nanti tunggu panggilan, ada interview, nanti kemudian ada pengumuman, kemudian nanti masa uji coba kerjaan, belum dapat 100%, 3 bulan baru dapat, kalau lolos nanti bisa menjadi 100%. Terlalu lama di jalan pintas. Nah, kadang manusia di jalan pintas. Jalan pintasnya itulah kemudian menjerumuskan pada kesyirikan. Jamaah rahmatullah, jangan berbuat syirik. Wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Mari kita singgung. Yang kedua adalah jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu. Gitu. Jadi kalau cuma dilihat, cuma sholat fardu, cuma Allahu Akbar, itu jujur juga salah. Nggak apa-apa, nggak usah juga tidak mati, nggak usah juga tidak sakit, tidak usah juga itu sesuatu yang kemudian berbahaya. Bapak Ibu, kalau kita menasihati dari atas, dari Bapak Ibu orang tua, jangan terima seseorang menjadi menantu jenengan ketika dia berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kewajiban dirinya terhadap Allah saja dia tinggalkan, maka kewajiban dia terhadap anak Anda pun akan mudah akan ditinggalkan. Maka ini menjadi penting. Kalau kita misalkan memiliki satu perusahaan dan memerlukan karyawan, ketika lagi interview, wawancara, kenapa sholat, tanyakan tentang sholat. Mas, sholat sudah sholat subuh? Sudah Pak? Jam berapa? Alhamdulillah, hari ini lebih awal dari biasanya. Jam berapa? Jam 6.20 menit? Siapa? 6.20 menit, itu sudah terbit belum? 6.20 menit. Jadwal terbit, ini kalau ini waktu sholat. Terbit jam 6.04 sudah terbit. Dia sholatnya jam 6.20 menit. Itu kan sudah terbit Mas. Tapi di kamar saya nggak kelihatan Pak mataharinya. Dan memang iya kan ditutup pintunya. Gimana mau kelihatan? Jangan gitulah Mas. Siap salah. Bukan siap salah. Ini diperbaiki. Sama. Jadi berbahagialah mahasiswa. Kalau waktu kuliah dimulai dari jam 7 itu senang gitu. Karena mau mulai kegiatan di pagi hari. Burika umat ini kuliah. Jadi umat itu diberkahi di waktu paginya. Nah ini waktu pagi. Sekalipun ada yang bilang, Buya saya izin. Kenapa izin? Ya itu bilang kenapa? Saya nggak bisa bangun jam 7. Kalau gitu bisa. Karena dia baru bisa tidur setelah sholat subuh. Malam nggak bisa tidur. Ya gimana kok? Pola kayak gitu. Nggak tahu masih muda. Nah, walaupun bukan masalah waktu bahkan mutahannya. Bapak Ibu, termasuk ketika kita jadi orang tua, ketika punya anak sudah balik, jangankan sudah balik, usia 7 tahun aja sudah diajarin masjid, sudah diajarin sholat, usia 10 tahun sudah ditegaskan. Ini yang Mahmud, mama muda, yang nanti punya putra putri, itu kemudian menjadi serius. Nah, bagi kita selaku anak, maka mari kita mudahkan kisah orang tua kita pada diri kita dengan menjadi anak yang baik. Kalau kita belum bisa mengirim uang hadiah kepada orang tua bulanan, sebulan 750, kalau belum bisa, paling tidak menjaga sholatnya. Jaga sholat lima waktu dijaga. Kalau tidak bisa ngasih, minimal tidak minta, gitu kan? Minimal tidak minta. Ini jadi penting. Kenapa? Kalau orang yang kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat dengan sengaja, kan bisa menjadi dosa besar. Kalau dia mengingkari tentang sholat 5 waktu, misalkan contoh, nggak wajib sholat subuh, dia kan makin sempit, itu sudah menjadi kufur dan keluar dari Islam. Jadi penting. Maka jamaah rahimahullah, dari amal ibadah yang Allah berikan pada kita, baik sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kemudian dari ibadah ini, kenapa sholat yang perlu diperhatikan? Fawaidul lil musalli. Kenapa menjadi sholat yang diperhatikan? Dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Fasholli. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami a'tainaka telah memberimu wahai Nabi Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka laksanakanlah salat. Allah tidak berfirman fasum, maka berpuasalah. Tidak. Maka apa? Maka berzakatlah. Tidak. Maka berjihadlah. Tidak. Fasholli, maka laksanakanlah salat. Kalau kita kaitkan bahwa ayat 1 berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita juga bisa melihat Allah juga memberikan nikmat kepada kita. Maka di saat kita mendapat nikmat dari Allah, ikatlah nikmat itu dengan salat. Mengikat nikmat yang Allah berikan pada diri kita dengan kualitas salat yang semakin bagus, semakin nyamanlah nikmat itu pada diri kita. Orang diberi nikmat kemudian tidak diikat dengan ketaatan dalam bersolat, maka nikmat itu bisa terbang, berpindah, atau kemudian dicabut oleh Allah dari dirinya. Maka fasholli di sini, dan sholat dikaitkan dengan wanhar, berkorbanlah. Orang yang sholat dan memiliki rizki, lapangan rizki untuk berkorban, maka dia akan berkorban. Man lam sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rizki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat ini. Itu tempat sholat Nabi SAW. Ini jamaah rahimahullah, hebat kalau ada mahasiswa menjaga sholat 5 waktu. Kamu nggak kuliah, enggak gimana? Ini di rumah, ngapain? Di kamar, ngapain? Jaga sholat. Maksudnya gimana jaga sholat? Sholatnya dijaga di rumah gitu. Kayak orang nonton bola, ada bola sudah ditonton. Nonton bola. Wa matar kamu keakidan bulitum min zimmat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, maka Rasul terbebas dari penjagaannya. Masa Rasul tidak mau membelanya. Karena dia itu kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja. Semalas-malasnya kita, Bapak Ibu Masbah, jangan tinggalkan sholat. Semarah-marahnya kita, walaupun marah tidak baik, jangan tinggalkan sholat. Sesedih-sedihnya kita, maka jangan tinggalkan sholat. Sholatnya sambil nangis, sholatnya kan, ya Allah kusuk banget ya itu. Masa itu sholatnya kusuk banget sampai nangisnya bukan karena sholat, karena ada masalah dan dibawa kepada suasana sholat. Ya, ini kondisi yang tidak normal. Artinya dalam kondisi yang senang ataupun susah ataupun mudah, senang ataupun kemudian sedih, tetap menjaga sholat. Wala tashrabannal khamra, janganlah kemudian sekali-kali minum khamr. Nah, kemudian ini kabarnya bagaimana ya ini ya? Sekarang gimana nasibnya? Sudah nggak ada lagi ya? Dulu kan angkanya kita, oh masih banyak. 1, 2, 3. Mari, Bapak Ibu, mari ngapain? Masih ada banyak, masih ada. Ini, malah lebih banyak. Contoh ada, Bantul, Sleman, mana Sleman? Palanya yang dekat. Ini mana nih? Menjadi dan apa? Malah kok pakai. Jadi pesannya adalah wala tashrabannal khamra. Jangan sekali-kali minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamr adalah kunci dari setiap kejahatan. Itu khamr. Seseorang digoda, nih zina ya, nggak mau, zina itu dosa besar. Oke, udah kalau gitu nih, bunuh anak kecil nih. Kamu mau nggak membunuh anak kecil? Jangan, itu membunuh itu perbuatan yang ya udah gimana? Nggak ada saat ini minuman keras. Nah, justru dengan dia minum minuman keras, ketika dia mabuk, malah kemudian berzina. Di saat dia berzina dan anak kecil, ini anak kecil yang tidak berzina, malah dibunuh. Maka kemudian dia melakukan semua kemaksiatan dikarenakan adalah minum minuman keras. Masih ingat kegiatan peristiwa kecelakaan di Sleman, ya kan? BMW warna putih. Nah, gitu. Kalau kita lihat profil korbannya, ini yakin sejak kecil ya, bukan sejak kecil.
Udah punya cita-cita ternyata ya qadarullah begini. Nah, itu kan dan satu pemerintah dikatakan bahwa yang membeli dalam keadaan mampu. Ini berita di dunia. Maka jangan minum minuman keras. Tapi kalau misalkan cuma nyicipin satu sendok bagaimana? Lihat, sendoknya sudah apa? Sendok pasir, Ustaz. Nah, kalau sendok pasir masuk kok namanya, bukan sendok. Kalau misalkan status boleh enggak? Khamr itu diharamkan bukan karena orang yang meminumnya itu mabuk atau tidak. Kalau khamr kemudian diharamkan karena mabuknya, kalau orang minum satu gelas, kalau mabuk nggak mabuk, berarti kemudian tidak haram dong. Isi panas. Jadi kalau mabuk berarti haram, kalau tidak mabuk berarti tidak haram. Bukan. Dia diharamkan karena zatnya, bendanya sedikit haram, banyak tetap haram. Maka kemudian yang kemudian terkontaminasi dengannya, maka kemudian dia menjadi haram. Nah, kita lihat ayam goreng itu. Nah, ini harus hati-hati. Ya, tobat siapa yang habis makan ini. Jadi harus bertobat nih. Ayam gorengnya ini. Nah, ini juga demikian. Bagaimana kalau sudah terlanjur misalkan, sudah terlanjur makan kremes non halal, biar pada tahu aja. Maka ketika digoreng, tumis-tumis nih. Misalkan kita lihat gumpalan apa namanya minyaknya kan menjadi beda, gitu. Iya, ini kremes non halal. Kalau sudah makan gimana? Kalau makannya waktu itu memang tidak tahu ini digoreng dengan minyak babi, maka kemudian bertobat kepada Allah, menyesal dan tidak mengulangi dan tidak datang ke sini lagi dan tidak datang ke tempat yang semisalnya. Nah itu, wah enak betul, sok enak. Udah nyicipin, udah. Kamu tahu nggak kalau itu haram? Tahu, tapi saya kan pura-pura nggak tahu. Kamu kan bisa pakai